Saya Agustinus Prianto atau biasa dipanggil Agus Tempe. Karena saya sendiri punya usaha tempe di Bekasi dengan merek Agus Tempe. Saat ini saya memproduksi tempe ada 11 varian dari bahan kacang-kacangan 4, yaitu kedelai kuning, kedelai hitam, kacang hijau, dan kacang koro pedang. Kemudian dari herbal itu ada 5 jenis, dari tempe kunyit, tempe kencur, tempe kayu manis, tempe kelor stevia, dan tempe spirulina. Kemudian ada satu tempe keju. Saya ingin mengedukasi masyarakat bahwa tempe jangan terjebak aja dengan tempe kedelai kuning, tapi juga bisa dengan jenis kacang-kacangan. Meskipun banyak jenis kacang-kacangan, kita kaya kok akan plaspanuspah ya, yang bisa dieksplor. Terus tadi kedelai kuning, kedelai hitam, kacang hijau, kacang koro, karena itu yang bisa diproduksi secara kontinu aja. Kacang tanah juga bisa, kacang rolo bisa, kacang merah juga bisa. Itu yang udah saya coba. Tempe itu menarik ya. Tempe itu unik karena cara membuatnya dengan pakai fermentasi. Kemudian kenapa tempe itu organik? Disebut tempe organik karena bahan bakunya saja. Bahan baku dibuat dari produk pertanian yang berbasis budidaya tanpa penggunaan pupuk dan pestisida kimia lah. Saya cenderung pakai organik dan lokal. Kenapa? Kebetulan saya tidak sependapat dengan produk kedelai import yang mayoritas jenisnya GMO, campur tangan manusia pada pembuatan benihnya. Nah, kedelai lokal setahu saya belum ada yang jenis GMO, masih galur murni, belum ada campur tangan manusia dalam proses pembenihan kecuali pada yaitu hibrida. Jadi hanya persilangan dari kedelai dan kedelai lain dan tidak ada unsur asupan atau benih yang dibuat di laboratorium. Secara umum tempe itu ketika bahannya saja sudah bagus ya, itu ada kandungan isoflavon, fitoestrogen, jadi estrogen yang dari tumbuh-tumbuhan, kemudian ada seratnya tinggi, proteinnya tinggi. Makanya ketika dibuat tempe, artinya setelah melalui proses fermentasi, itu banyak manfaat. Tempe itu boleh disebut sebagai makanan para probiotik, di mana meskipun tempe itu hanya digoreng aja, itu masih ada nutrisinya yang sama dengan tempe itu ketika mentah. Cuman kalau pemanasan berulang, misalnya setelah digoreng jadi tempe kering, sambal kering tempe, ya itu makin menurun kandungan nutrisinya. Jadi kalau saya lebih baik usahakan makan tempe mentah, maksimal digoreng, udah sekali pemanasan. Tempe itu makanan yang sangat merakyat. Alhamdulillah tempe sekarang itu sudah masuk ke middle up. Justru banyak dimanfaatkan orang yang terutama memiliki kesadaran untuk mengubah pola hidup sehat gitu. Jadi ya mereka kan juga tidak sekedar mengkonsumsi tempe asal makan tempe karena itu makanan umum, bukan, tapi mereka sudah masuk ke tataran manfaat dari tempe itu sendiri, menyadari manfaatnya besar sehingga mereka
selain mengkonsumsi tempe juga mulai belajar membuat sendiri tempenya. Pengolahan tempe itu di Indonesia ada puluhan ya, tapi yang garis besar ada 7 cara yang saya tahu. Nah, ini di komunitas saya itu mengenalkan cara lagi membuat dengan terobosan menggunakan probiotik, sehingga secara waktu masih sama 4 hari dari awal kedelai menjadi tempe, tapi cara pembuatan tahapannya itu lebih simpel. Artinya hanya rendam selama 2 hari, kemudian diproses, dikukus, tunggu 2 hari lagi, udah jadi tempe. Nah, jadi pengerjaannya tiap 2 hari, bukan tiap hari dilakukan penanganan seperti pada tempe umumnya. Saya berharap semua bisa membuat ya sendiri tempe, kemudian dengan mengkonsumsi tempe bisa mengurangi asupan protein dari unsur hewani. Makanya tempe kalau bisa, dan ini di Amerika, di Eropa yang kesadaran atau mereka sudah terbiasa dengan daging keluaran industri tadi, itu beralih kepada tempe. Ya, itu sebagai pengganti proteinnya.